Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuka channel atau jalur tanya jawab ya. Jadi ada sebuah platform namanya tanyaaja.in. Itu saya buka pertanyaan di sana, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi belum sempat saya jawab semuanya. Jadi kali ini saya ingin coba menjawab setidaknya satu di antaranya. Yaitu pertanyaannya, apakah pekerjaan web developer masih menjanjikan di masa AI? Dan sampai di mana kemampuan sebagai pemula agar percaya diri dalam melamar pekerjaan programmer di luar negeri? Ini sebenarnya dua pertanyaan ya, tapi mungkin saya akan jawab yang pertama dulu. Bagaimana dampak AI pada pekerjaan kita sebagai programmer ya? Ya tentu selama beberapa tahun terakhir kan kita melihat perkembangan AI, LLM pada khususnya large language models itu sangat pesat dan mungkin sampai di level mengkhawatirkan bagi para developer yang khawatir atas status pekerjaannya, apakah bisa tergantikan atau tidak. Nah, sebenarnya secara prinsip ini ya sebenarnya selayaknya kemajuan teknologi yang pernah terjadi sebelumnya aja. Jadi ketika programmer itu dulu itu programmer itu hanya bisa coding di level bahasa yang low level language ya. Jadi mungkin semacam kayak C atau bahkan mungkin assembly waktu itu. Sebelum ada C bahkan orang kan codingnya masih pakai assembly gitu kan. Tapi begitu lahir muncul bahasa baru seperti C yang lebih high level, orang jadi lebih mudah untuk membuat aplikasi, sehingga aplikasi yang lahir jadi makin beragam kemampuannya. Lalu muncul bahasa pemrograman yang lebih high level lagi yang interpreted seperti Ruby, PHP, Python, termasuk JavaScript. Jadi sekarang orang makin mudah lagi belajar pemrograman tanpa harus mikirin masalah pointer, walaupun penting ya, tetap perlu dipahami sih bagaimana konsep pointer dalam pemrograman. Cuman kalau kita pakai bahasa-bahasa yang sudah garbage collected seperti itu, nggak perlu lagi mikirin pointer gitu kan. Nah, secara prinsip sebenarnya ini menurut saya sih kurang lebih sama ya kemajuan di bidang AI ini. Jadi ternyata sekarang sudah ada higher level programming language, yaitu bahasa Inggris mungkin ya. Yang mana kita bisa membuat aplikasi hanya dengan bahasa Inggris. Dan bedanya mungkin karena sekarang masih awal perkembangannya, sehingga kan sekarang kalau kita minta AI buat bikinin software gitu kan, kita masih harus mengelola kodenya ya. Jadi harus memastikan untuk kode yang di-generate itu benar-benar bisa berjalan atau tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya mungkin itu akan diabstraksikan, sehingga kita nggak perlu lihat kodenya, kita langsung minta kita bilang ke AI suruh coding bahasa Inggris itu misalnya. Kita memberikan instruksi dalam bahasa Inggris, terus AI-nya langsung membuatkan softwarenya. Kalau ada yang kurang, kalau ada bug atau bermasalah, kita tinggal debugging pakai bahasa Inggris lagi. Jadi mungkin pada akhirnya kodenya pun akan diabstraksi juga, jadi kita nggak perlu membaca kodenya secara langsung. Itu bukan tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Tapi secara prinsip, apa sih yang terjadi waktu inovasi sebelumnya itu muncul gitu kan? Apakah programmer tidak dibutuhkan lagi? Pada kenyataannya ternyata masih dibutuhkan kan? Bahkan mungkin makin banyak gitu. Cuma nggak tahu, yang AI mungkin bisa jadi makin sedikit ya. Tapi ini tetap masih ada kebutuhan atas programmer itu. Hanya bedanya adalah programmernya jadinya harus naik level lagi abstraksinya. Nah, ketika programmer dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan abstraksi yang lebih tinggi, maka di lain sisi tuntutan pengguna juga lebih tinggi. Jadi kayak mungkin kita lihat sekarang ya, sebelum ada AI, maksudnya di masa sebelum ada AI, kalau orang bikin aplikasi sederhana lah yang kerat gitu ya, create, update, delete gitu ya, itu kalau kan sebenarnya bisa juga kita coding pakai assembly atau mungkin pakai C gitu ya, untuk aplikasi yang sederhana seperti itu.
Tapi kan kalau kita memaksakan diri di situ hanya coding di level C dengan alasan wah C itu kita bisa ngelola memori dengan baik, atau mungkin RAS bahkan sekalipun. Pakai RAS, murni RAS ya, ini bukan aplikasi web tapi murni aplikasi RAS, kita bikin UI pakai RAS gitu kan. Terus ya bayangin sebagaimana ribetnya bikin aplikasi UI dengan bahasa pemrograman RAS, padahal sebenarnya fiturnya cuma itu aja gitu. Padahal mungkin nggak butuh performance improvements yang seperti kayak Mozilla butuh RAS untuk bikin browser Firefox gitu kan. Mungkin jadinya akan overkill kan, kita akan makan waktu yang lama coding RAS tapi hasilnya ya hanya UI gitu kan, dan mungkin UI-nya belum tentu memuaskan kalau kita nggak bisa bikin UI components yang bagus gitu. Terus ketika ada perubahan dari pengguna diminta merubah cepat. Iya, makasih. Nisa. Ketika ada permintaan perubahan dari pengguna butuhnya cepat, tapi kita lama lagi ngubahnya karena coding RAS juga nggak makan waktu singkat gitu kan, karena butuh banyak kode yang diubah hanya untuk menggeser tombol misalnya gitu. Nah, bayangin kalau ada programmer yang maksain pakai RAS kayak gitu yang tidak pada tempatnya mungkin kita akan menganggap itu adalah keputusan yang tidak tepat ya, karena kita bisa mencapai tujuan, yaitu membuat aplikasi UI yang sederhana yang sebenarnya mungkin bisa dibikin pakai web, HTML biasa, bahkan mungkin tanpa JavaScript pun bisa gitu. Tapi ternyata kita meribetkan diri sendiri dengan pakai RAS gitu. Jadinya padahal pengguna nggak peduli kan kita bikin pakai RAS atau pakai HTML atau JavaScript biasa gitu. Kan yang penting tujuannya tercapai, bahwa pengguna itu bisa menggunakan aplikasi sederhana itu dengan nyaman, dan kalau ada perubahan bisa cepat mungkin ada bug bisa cepat diperbaiki, ada request fitur baru bisa cepat diubah gitu kan. Nah, kalau kita tarik lagi ke sekarang ada AI atau mungkin di masa depan ketika kita bisa coding pakai bahasa Inggris misalnya, ya itu mungkin bisa terjadi. Jadi misalnya ada sebuah jenis aplikasi yang lebih cepat dibuat dengan pakai bahasa Inggris yang mana menggunakan AI ya. Tapi ada programmer yang ngeyel masih pakai JavaScript ada misalnya. Ya mungkin itu akan jadi keputusan buruk suatu saat nanti. Karena kalau kita harus misalnya ngubah React komponen, ngubah state, ngubah bahkan kalaupun nggak pakai JavaScript, misalnya pakai server side render web pun jadinya tetap makan waktu lama karena banyak kode yang harus diubah gitu kan. Ya itu mungkin akan jadi keputusan yang buruk juga gitu kalau kita nggak pakai AI atau nggak pakai bahasa Inggris ya gitu kan. Tapi itu bukan berarti pengetahuan di level itu tidak dibutuhkan, karena bisa jadi ada kalanya ketika kita mentok di satu level, mentok di suatu permasalahan yang terjadi di level bahasa Inggris level bahasa yang lebih tinggi, itu ada kalanya kita butuh menggali ke level bahasa di bawahnya untuk mencari tahu akar permasalahannya, dan mungkin solusinya ada di bahasa di bawahnya gitu. Ya, contohnya misalnya kayak misalnya kayak browser JavaScript ya, itu kan sebenarnya kan nggak sempurna banget ya. Maksudnya ya itu mempermudah kita sebagai web developer lah, mempermudah kita untuk membuat UI yang baik, tapi ada beberapa kelemahan lah di JavaScript itu, sehingga misalnya Figma dia butuh banyak komponen yang interaktif gitu, tapi jadinya komponen interaktif itu tidak bisa, dia nggak bisa punya komponen interaktif yang terlalu banyak karena DOM-nya akan berat di browser. Maka akhirnya solusinya adalah dibikin WebAssembly. Jadi mereka coding pakai bahasa yang lebih low level, mungkin C, mungkin RAS, saya nggak tahu ya. Lalu itu ditempel di web. Nah itu salah satu contoh di mana ternyata pengetahuan bahasa pemrograman yang lebih low level masih dibutuhkan saat ini gitu. Hanya untuk kasus di mana kita butuh high computing power, high performance computing di browser gitu. Tapi pada umumnya sekarang berapa persen sih aplikasi web yang pakai WASM gitu, WebAssembly gitu kan? Nggak banyak juga kan gitu. Jadi tetap the majority of application masih pakai teknologi web pada umumnya, tapi ada niche tertentu yang masih pakai
yang mengharuskan pakai lower level language, yang mana contohnya WASM itu tadi misalnya. Nah, kedepannya mungkin akan seperti itu juga. Jadi mungkin banyak orang yang kalau mau bikin aplikasi tinggal pakai bahasa Inggris saja. Jadi bisa jadi banyak juga nanti orang yang bukan programmer, mereka bikin program pakai bahasa Inggris saja, bisa jadi. Misalnya mereka butuh aplikasi, saya butuh aplikasi keuangan, pengelolaan keuangan. Kan sekarang banyak banget kan alternatifnya ya. Mungkin mereka pengen yang sederhana aja, nggak mau beli, terus mau bikin Excel juga ribet kalau bikin sendiri gitu kan. Mau pakai Google Sheets juga ribet, ngatur rumusnya dan sebagainya, layoutnya. Akhirnya dia pakai itu AI, pakai bahasa Inggris saja, bikin aplikasi sederhana. Itu mungkin terjadi. Jadi mungkin akan ada ribuan aplikasi pengatur atau mungkin ratusan ribu aplikasi pengelolaan keuangan sederhana yang digunakan mungkin hanya oleh 1-2 orang setiap aplikasinya kan. Karena setiap orang bisa bikin sendiri kan. Setiap keluarga bisa bikin aplikasi sendiri. Tapi kan at some point ada juga kebutuhan yang lebih kompleks, misalnya aplikasi keuangan untuk perusahaan yang mana mungkin nggak bisa pakai bahasa Inggris saja gitu kan, harus beneran pakai bahasa pemrograman. Nah, itu di situ juga programmer masih dibutuhkan gitu. Jadi menurut saya kalau terkait kebutuhan sih sebenarnya nggak perlu khawatir, asalkan asalkan kita tetap mau dan bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru itu gitu. Jadi contohnya misalnya kita biasa coding Rust gitu ya, atau C misalnya pakai C, ya nggak semua aplikasi harus pakai C gitu kan, ya sesuai kebutuhan aja. Kalau ada aplikasi sederhana mungkin bisa pakai JavaScript aja misalnya, atau bahkan Python misalnya. Di lain sisi, kalau sekarang misalnya kita di zaman AI ini sudah bisa bikin aplikasi dengan mudah pakai AI, ya jangan sampai kita jadi developer yang nggak bisa bikin aplikasi pakai AI gitu. Makanya penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan teknologi AI, termasuk di dunia development ya. Berbagai tools yang muncul belakangan ini, kita coba-cobain aja dulu. Paling nggak kita bisa tahu, kita bisa meraba-raba, kita kira nanti ke depannya itu kalau bikin aplikasi memanfaatkan AI itu akan seperti ini gitu. Bahkan kalau mungkin sudah punya GitHub Copilot subscription dari kantor, itu ya dimanfaatkan lah gitu untuk pekerjaan kita sehari-hari gitu. Itu sih. Nah, di satu sisi itu kita harus belajar teknologi barunya sehingga kita bisa beradaptasi. Nggak melulu semua aplikasi harus pakai JavaScript misalnya gitu. Nggak melulu semua aplikasi harus di coding manual gitu. Ternyata mungkin ada beberapa aplikasi yang sederhana yang bisa di coding pakai AI dan dengan bahasa Inggris. Tapi di lain sisi kita juga tetap harus memperkuat pemahaman fundamental atas keilmuan komputer ini atau computer science. Karena ketika kita dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit, yang nggak bisa diselesaikan oleh bahasa yang high level tadi, ya kita harus bisa kembali lagi ke bahasa yang lebih low level sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Misalnya kita udah bikin aplikasi keuangan tadi gitu. Kita bikin aplikasi keuangan pakai AI terus udah jadi tuh. Tapi kok ternyata lambat, atau ternyata kan ada beberapa fitur yang AI disuruh bikin kok maju mundur terus gitu kan. Ya berarti kita harus punya kemampuan untuk melihat kodenya langsung, ngebenerin langsung di kodenya gitu kan. Dan memang saat ini sih nggak semua kode hasil karya AI itu maintainable ya. Tapi kalau kita bisa milih tools yang tepat dan menentukan kapan kita exit dari ini selesai coding bahasa Inggrisnya, lalu diambil kodenya, diambil alih, mulai dikerjakan secara manual. Nah, itu kalau kita bisa menemukan sweet spot di situ, sebenarnya masih memungkinkan untuk kita mendapatkan kode yang bisa di-maintain, meskipun itu awalnya di-generate oleh AI gitu. Jadi di satu sisi kita perlu belajar hal yang barunya, tapi di lain sisi jangan lupakan nih dasar-dasarnya gitu. Nah, justru malah dengan adanya AI ini kita jadi bisa belajar dengan lebih mudah gitu. Saya punya satu slide presentasi tentang bagaimana cara menjadi software engineer unggulan, di mana di sana saya jelaskan ada salah satu cara belajar efektif, yaitu cara belajar just in time, dan prinsip belajar yang sejalan dengan first principle thinking. Maksudnya ketika kita menemukan suatu masalah, ya kita gali akar masalahnya apa. Kalau kita belum paham, mungkin akar masalahnya ada di
lapisan teknologi di bawahnya. Jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut tuh teknologi di bawahnya. Misalnya kita pakai JavaScript gitu ya, kok lambat gitu kan, padahal kok butuh aplikasi yang interaktif kayak Figma gitu kan. Berarti mungkin perlu pakai Wasm gitu kan ya. Di zaman AI sekarang belajar jadi lebih mudah kan. Jadi ya udah kita manfaatkan saya AI untuk belajar WebAssembly gitu kan. Dari yang dulunya mungkin kita harus buka Stack Overflow gitu kan, harus baca ikutin tutorial yang panjang yang belum tentu semuanya kita butuhin gitu kan. Tapi dengan AI kita jadi lebih mudah untuk hanya belajar apa yang sedang kita butuhkan. Langsung misalnya kita tinggal tanya aja, kita lagi penasaran tentang bagian mananya di WebAssembly, dia langsung beri jawaban, mungkin beri beberapa referensi, kita langsung menggali di situ. Lalu kalau kita ada kesalahan mungkin dia bisa langsung mengkoreksi. Jadi ya manfaatkanlah AI ini untuk belajar juga, untuk memperdalam keilmuan kita di sisi dasar-dasar komputernya gitu kan. Itu termasuk juga belajar ini sih, sistem desain sih kalau bisa. Jadi karena kan makin kompleks aplikasi itu nggak bisa cuma satu aplikasi aja. Maksudnya sistem desain itu kan lebih kompleks ya, ketika kita punya aplikasi yang harus scalable, yang harus yang harus bisa melayani banyak pengguna di saat yang bersamaan. Itu kan keilmuannya tidak sesederhana bikin aplikasi CRUD biasa aja gitu kan, CRUD biasa gitu. Jadi itu juga bisa kita pelajari dengan menggunakan AI. Dan sejauh ini sih sistem desain masih belum ya mungkin AI bisa lah bantu bikinin kita kok dokumentasi atau perencanaan awal ya untuk sistem desain. Tapi ketika harus mengeksekusi, misalnya ini servernya ada berapa, di mana, terus masangin, mengintegrasikan arsitektur dari semua komponen yang ada di sistem desain itu sejauh ini sih kayaknya belum ada AI yang cukup mumpuni. Jadi itu sih masih jadi area yang hanya baru manusia yang bisa melakukan sejauh ini. Nah, jadi selain memanfaatkan AI untuk belajar dasar-dasar komputer, lalu belajar sistem desain, belajar bagaimana merancang sistem yang scalable, yang bisa digunakan oleh orang banyak sekaligus, itu kita penting juga untuk membangun keahlian di domain permasalahan tertentu. Karena katakanlah begini, misalnya suatu saat nanti jadi programmer semakin gampang, jadi bikin kode itu bukan jadi masalah lagi gitu. Tapi kan masalahnya sekarang kembali ke kembali ke hulunya, yaitu bagaimana mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, itu kan kemampuan yang yang masih bisa dikendalikan oleh manusia. Maksudnya ketika kita punya masalah, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, lalu kita minta bantuan AI. Nah, itu kan di level itu kan kita masih punya kendali itu. Masalah apa nih yang mau diselesaikan? Yang mana berarti ketika kita ingin mendikte nih, AI, buatlah aplikasi ABCD gitu kan, atau buatlah fitur ABCD. Tapi kan pendefinisian fiturnya itu kan masih dalam ranah kita kan. Jadi kalau kita punya keahlian di domain, yang diselesaikan, domain permasalahan yang diselesaikan oleh software, maka ya kita masih bisa berjuang di bidang sana. Mungkin kita bisa jadi satu-satunya engineer di sebuah perusahaan yang mungkin nggak butuh lagi engineer banyak, karena bisa membuat AI membuat program dengan bantuan AI. Tapi kan masih butuh bantuan orang untuk mendefinisikan permasalahannya, untuk berinteraksi dengan AI-nya dan sebagainya gitu. Atau selain domain permasalahan yang diselesaikan oleh aplikasinya, bisa juga bangun expertise di satu level, di satu lingkup keahlian software engineering, misalnya di front end-nya, di back end-nya, di DevOps, di security gitu kan. Itu kan hal-hal yang kalau kita bisa mendalami di situ, itu kita justru malah jadi bisa menjadi pakar untuk mengoreksi misalnya AI yang melakukan kesalahan di situ. Misalnya kode yang di-generate oleh AI itu ternyata tidak cukup aman gitu kan. Kalau kita ahli security kan kita bisa mengevaluasi itu gitu. Lalu
satu yang masih cukup yang harus yang masih belum tergantikan oleh AI juga komunikasi. Jadi kemampuan AI berkomunikasi dengan manusia yang ingin butuh software itu kan itu juga hal yang langka ya. Kalau kita bisa jadi penerjemah atas apa yang diinginkan oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh AI sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, maka ya kita masih bisa bertahan di industri ini harusnya. Misalnya mengumpulkan requirements apa aja requirement yang dibutuhkan untuk project ini gitu kan, dan supaya nggak terlalu bloated, supaya nggak terlalu banyak fitur yang diminta gitu kan, dan di aplikasinya masih tetap bisa ramping. Lalu aspek berikutnya yang bisa kita gali juga ya untuk bisa bertahan di industri software ini adalah kemampuan DevOps atau Development Operations, yang mana itu berarti kita harus paham bagaimana aplikasi itu dijalankan. Jadi kan kita coding itu nggak cuma asal kita bikin kode aja kan, tapi kan ada banyak aspek. Salah satunya adalah ya bagaimana kode ini pada akhirnya bisa dijalankan dan digunakan oleh pengguna gitu. Itu kan butuh kemampuan untuk untuk mengetahui bagaimana kita mengoperasikan kode ini di production gitu. Termasuk di dalamnya adalah yang monitoring, terus performance profiling, misalnya ada masalah terlalu lambat, kita bisa mendeteksi di mana permasalahannya gitu kan. Terus tadi faktor keamanannya juga gitu. Termasuk juga ini penghematan. Jadi kalau kita paham apa keunggulan dan kelemahan serverless, misalnya pakai AWS atau pakai GCP, pakai Vercel misalnya, dibandingkan dengan bikin server sendiri, mungkin kita bisa menjadi pengambil keputusan untuk mengoptimasi biaya yang harus kita bayarkan untuk aplikasi yang sama gitu. Karena kan tidak semua tidak semua aplikasi itu, atau tidak semua bagian dari aplikasi itu harus dijalankan di satu tempat yang sama gitu kan. Terutama kalau penggunanya sudah banyak, itu biasanya sudah ada metode-metode optimasi harga yang mana mungkin karena bagian ini dari aplikasi itu jarang digunakan oleh pengguna, atau mungkin penggunaannya hanya pada karakteristik kebutuhan tertentu sehingga cocoknya di hosting di mana misalnya gitu. Tapi di lain sisi aplikasi lainnya hostingnya bagaimana. Nah itu butuh pengetahuan yang nggak bisa sederhana pakai AI. Kalaupun pakai AI mungkin kita bisa tanya lah ke AI. Tapi pada akhirnya ketika keputusan itu diambil dan kita harus mengeksekusinya, itu harus kita sendiri kan yang mengkonfigurasi ditaruh mana nih file-file konfigurasinya untuk deployment dan sebagainya itu kan. Gitu. Ya, jadi mungkin itu sih sejauh ini ya. Jadi pada intinya garis besarnya adalah kita harus tetap belajar gitu. Yang mana ini adalah sebuah keniscayaan sih. Kalau developer nggak mau belajar ya nggak ada AI pun sebenarnya akan mati juga karena kayak di front end aja. Kalau kita nggak belajar masih mau pakai jQuery terus gitu kan. Bukan maksudnya jQuery jelek, tapi ketika tuntutan di pasar sudah perusahaan itu sudah ingin beralih dari jQuery atau ingin bikin aplikasi baru gitu kan, bisnisnya mereka udah minimal ya React lah gitu kan, atau kalaupun nggak pakai framework mungkin pakai yang lebih sederhana kayak XHTML atau Hotwire gitu. Itu kan juga hal-hal baru juga gitu yang harus kita pelajari terus gitu. Jadi pada akhirnya ya kalau mau jadi developer yang tetap bertahan ya harus selalu belajar gitu. Dan sebenarnya ini berlaku di semua bidang sih. Misalnya kedokteran sekalipun kayaknya kalau nggak ngikutin perkembangan ya nggak bisa kan menyelesaikan masalah misalnya virus baru, COVID dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya sih nggak perlu khawatir pekerjaan kita tergantikan. Tapi ya di lain sisi kalau kita nggak belajar ya entah itu AI atau teknologi apapun yang datang ya itu akan membuat kita tergantikan kalau kita nggak belajar gitu. Intinya itu. Ya semoga cukup menjawab pertanyaannya. Ini baru satu dari 2 pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Mungkin pertanyaan berikutnya akan saya jawab di video di lain kesempatan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Silakan komentar kalau ada pertanyaan lanjutan atau ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.